baca ayat ini. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana Bezaleel dan Aholiab dan beberapa orang ahli yang lainnya diperbantukan membantu pekerjaan dua orang ini, saudara. Dan ini sebuah pekerjaan yang besar. Ini pekerjaan yang dituntut untuk sedikit bahkan tidak boleh melakukan sebuah kesalahan. Ya, karena harus presisi, harus tepat. Dan kalau saudara melihat, kita baca tadi ya, saudara, satu pasal ini bagaimana detil-detil kemahnya saja sudah bingung, saudara kita. Ya, bagaimana kemah ini dibuat, saudara, patoknya, tarikannya, macam-macamnya itu aslinya sudah kita cuma bisa baca, cuma buat nangkepnya, mengimajinasinya, membayangkannya agak susah, saudara. Ya, bagaimana mereka bukan cuma mendengar, tapi kemudian mereka coba mengaplikasikan itu dalam gambar, lalu kemudian diaplikasikan dalam bentuk yang nyata. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang, ini bukan pekerjaan yang ringan, Saudara, tapi ini pekerjaan yang rumit, Saudara. Ya. Dan yang saya mau katakan, inilah yang mereka sedang hadapi, inilah yang menjadi tanggung jawab mereka, Saudara. Dan buat saya sebetulnya sama, Saudara. Tiap-tiap kita, masing-masing kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang ringan. Ada amin, Saudara. Tanggung jawab sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Apakah itu saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai orang tua, kita sebagai suami, sebagai istri, maka itu bukan sebuah tanggung jawab, itu bukan sebuah pekerjaan yang ringan sebetulnya. Itu bukan pekerjaan yang gampang, Saudara. Ya, salah-salah rusak, salah-salah hancur. Ya, salah kita mendidik anak, salah kita jadi orang tua, anak rusak. Ya, salah kita jadi suami, rumah tangga rusak. Salah jadi istri, rumah tangga hancur, Saudara. Dan saya mau aplikasikan ini, Saudara, dalam kehidupan kita, bahwa kita juga sama. Kita juga ada sebuah pekerjaan besar sebetulnya, yang tidak ringan, yang tidak mudah, yang Tuhan percayakan sama saya dan saudara. Dan itulah sebabnya saya mau sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi modal daripada Bezaleel dan Aholiab dan juga orang-orang yang lain yang membantu mereka. Ada beberapa hal yang harus ada sama mereka, dan ini yang membuat pekerjaan mereka berhasil. Ya, pekerjaan ini harus berhasil. Pekerjaan saya dan saudara juga harus berhasil, harus tuntas sampai selesai. Ada amin, saudaraku ya. Apakah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya rindu pekerjaan kita ini sampai selesai. Kita bisa tuntaskan pekerjaan kita. Bisa bilang amin, saudara ya. Satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang gak gampang, satu pekerjaan yang bukan cuma otak, bukan cuma otot. Waduh, semuanya, saudara, harus dikerahkan untuk apa? Untuk mengerjakan tanggung jawab yang besar ini. Sama seperti Aholiab dan Bezaleel, bukan cuma otak, tapi juga otot. Bukan cuma otak, tapi juga semua hal dipakai. Untuk apa? Untuk cuma satu, supaya pekerjaan ini bisa tuntas, pekerjaan ini bisa selesai. Dan saya katakan juga, pekerjaan saya harus selesai. Ya, pekerjaan saya harus tuntas, saya harus selesaikan ini sampai tuntas, saudara. Dan pekerjaan saudara, tanggung jawab saudara juga harus dikerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Dan yang saya mau sampaikan adalah, apa sih yang ada sama mereka? Apa sih yang menjadi modal mereka? Mereka punya kepintaran, betul, saudara. Mereka punya kemampuan lebih daripada yang lain, betul. Tetapi yang saya lihat, yang saya renungkan, saudara, karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada beberapa hal yang saya katakan harus mereka miliki, harus menjadi modal, ditambahkan. Mereka sudah punya kemampuan, mereka punya talenta yang besar, yang hebat. Tapi talenta itu gak cukup, saudara. Ada hal-hal yang harus ditambahkan dalam hidup mereka. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah kesatuan hati, saudara.
Amin. Ya. Kesehatian itu yang harus ditambahkan. Karena saya percaya masing-masing punya pendapat, masing-masing punya punya cara menerjemahkan apa yang disampaikan sama Musa. Aholiab punya imajinasi sendiri. Bezaleel punya imajinasi sendiri untuk menerapkan tuh saudara, ya. Apa yang disampaikan sama Musa. Kalau enggak ada kesehatian, kalau enggak ada kesatuan hati, waduh berantakan ini pekerjaan. Berantakan. Ya. Bahkan mereka akan kerjakan dengan ribut, saling salah menyalahkan. Ini saudara, ini yang saya lihat. Ya. Bagaimana harus ada kesehatian di antara mereka. Satu saat mereka melihat, satu saat Bezaleel melihat Aholiab lagi turun semangatnya. Bisa jadi masalah tuh saudara. Ya. Satu saat Bezaleel melihat Aholiab yang lagi error saudara. Ya kan namanya orang saudara. Waduh, itu bisa jadi masalah besar tuh saudara. Itu bisa jadi pemicu daripada pertengkaran yang ada. Sedangkan di tengah-tengah mereka ada sebuah tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang berat yang mereka harus selesaikan. Ini saudara yang saya katakan, mereka bisa menjaga itu kesehatian itu. Walaupun seringkali ada beda pendapat, tapi itu gak dipakai untuk menjadi menjadi pemecah belah di antara mereka. Mereka tahu kalau sampai mereka terpecah, kalau sampai mereka saling menyalahkan, berantakan ini, berantakan. Sama halnya. Jadi apapun kita, ya, tanggung jawab apapun yang sedang diemban sama kita, apakah itu pelayanan, ya, dalam pelayanan ada di antara kita saling beda pendapat, ya, ada pendapat-pendapat yang sangat signifikan sekali, sangat berbeda sekali, cara pandang, penerapan. Dalam rumah tangga, saudara, caranya beda. Ini saudara, tetapi kita mau belajar dari Aholiab dan Bezaleel. Kita mau belajar bagaimana mereka yang diberikan sebuah tanggung jawab. Mereka bukan orang yang saling kenal tadinya, karena mereka dari orang yang beda suku. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa, ya, yang namanya kesehatian tuh dipadukan gitu. Yang namanya kesehatian tuh ditemukan. Yang namanya kesehatian tuh benar dari Tuhan, tetapi ada usaha dari kitanya. Ada saling pengertian di dalamnya, ada sabar di dalamnya, ada macam-macam saudara. Bahwa untuk adanya kesehatian itu, persatuan itu, ada banyak bumbu yang harus ditaruh di dalamnya. Ada bumbu yang tadi saya katakan, ada bumbu kesabaran. Nggak gampang. Ada bumbu pengertian, saling pengertian. Oh, ini orang lagi ini nih, lagi ngaco, lagi nggak fokus. Itu kan bisa berantakan semua. Ini yang saya temukan yang pertama, saudara. Ini saja, ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau sampai Bezaleel dan Aholiab gagal di dalam membangun kesehatian ini, berantakan pekerjaan. Gagal mereka. Bukan kehormatan, bukan kemuliaan yang mereka dapatkan, tapi rasa malu. Rasa malu yang luar biasa. Sama ketika kita juga gagal di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Harusnya itu sebuah kebanggaan, ya.
Sebagai orang tua kita bangga punya anak-anak, ya. Sebagai bapak, sebagai suami istri kita bangga ada rumah tangga yang diberkati, yang utuh. Tapi kalau sampai kita gagal, rasa malu yang berkepanjang. Yang kedua, saudaraku, yang saya mau sampaikan, saudaraku, ya, mungkin ini hanya imajinasi saya, saudara, tetapi itulah firman. Firman itu kita harus bisa mengimajinasikan, gitu. Firman harus bisa kita bayangkan sedemikian rupa sampai kemudian kita mendapatkan sesuatu berkat daripada firman itu. Yang kedua yang saya temukan, bagaimana Bezalel dan Oholiab ini harus selalu bisa meminta hikmat Tuhan, gitu. Mereka selalu minta hikmat Tuhan. Kayak apa sih sebetulnya? Kenapa? Karena sehebat-hebatnya orang, seahli-ahlinya orang dalam pekerjaannya, pasti dia ketemu sama yang namanya jalan buntu, sudah mentok gitu. Apa sih yang pribadi sih? Seahli-ahlinya. Dan hanya hikmat Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar. Ada amin, saudara? Hanya hikmat Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar. Kayak apa sih gitu? Hikmat Tuhan yang membuat sesuatu yang rumit ini jadi kita ketemu gitu, titik temunya, jalan keluarnya kita ketemu. Saudara bisa bayangkan pasal 36 hanya berbicara tentang kemah, bukan berbicara tentang detil, meja roti sajian, kaki dia, udah, cuma kemah. Saudara baca, tadi saya baca nih saudara ya, sebelum saudara baca saya sudah baca dulu. Itu rumit, cuma bisa dibaca, ngebayanginnya agak sulit, saudara. Mereka ketemu sama kalimat yang nggak bisa mereka tangkap, gitu. Mereka nggak bisa menerjemahkan. Dan hanya hikmat Tuhan, yang membuat kemudian iya ketemu. Contohnya tadi saudara, ya, pasal 36 ini saya sudah bilang ini. Tadi saya baca 36. Saya bilang, aduh, apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan di pasal 36? Angel, saudara. Mau bahas skema, mau bahas patok. Tapi hikmat Tuhan kemudian diberikan sama halnya. Kita kadang-kadang ketemu sama hal yang rumit gitu, hal yang rumit seperti benang kusut. Tapi kalau ada hikmat Tuhan pasti ada cara yang kita temukan. Ada amin, saudara? Iya, ada apa ya, saudara? Nggak ngerti bagaimana gitu. Tiba-tiba ketika orang lain melihat nggak ada jalan, kita ketemu jalan keluar. Ada amin, saudara? Itu hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu cuma didapat dari mana? Ketika Oholiab dan Bezalel selalu terhubung sama Tuhan. Ketika Oholiab dan Bezalel selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya cuma bilang, selalu andalkan Tuhan. Amin. Selalu andalkan Tuhan. Saudara hebat betul, saudara jago, saudara ahli betul. Tentunya saudara ahli dalam bidang, ya, dalam bidangnya. Saudara jago di keuangan, saudara jago di bisnis apa, yang lain nggak pintar. Tapi buat saudara, ini mah makanan sehari-hari. Tapi saudara, saya cuma bilang, ingatkan untuk kita semua, termasuk saya, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Bangun terus hubungan saudara sama Tuhan, karena dari situlah saudara jalur di mana Tuhan bisa mengirimkan, jalur di mana Tuhan bisa menurunkan hikmat itu. Di tengah-tengah situasi yang lagi sukar, orang lagi kelimpungan. Tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terhubung sama Tuhan akan ketemu jalan keluarnya. Ada amin, saudara? Dia akan ketemu jalan keluar. Kalau hari ini sudah bilang begini, tapi hari ini belum ketemu, enggak, saudara. Dalam nama Yesus saya katakan, pasti saudara Tuhan berikan jalan keluarnya. Ada amin, saudara? Kalau hari ini sudah belum ketemu, belum. Tapi pasti jalan keluar itu Tuhan berikan. Ada amin, saudara?
Inilah yang namanya hikmah. Kadang-kala Bezalel juga, aduh ini pribadi, 1 hari dia nggak ketemu, 2 hari dia nggak ketemu, aduh. Tuhan kasih. Waktu dia nangkep gitu saudara, ya waktu dia nangkep dia bisa ngegambarnya. Tapi waktu dia mulai coba mengaplikasikan, dibuat gitu, kayaknya angel banget. Zaman itu saudara bayangkan kemah itu katanya tudung atau bagian mana itu dirajut, tapi kemudian harus ada kerubnya, harus ada gambar kerubnya. Bayangin saudara, kerubnya itu bukan di zaman sekarang dicetak tuh sablon, bukan di sablon, bukan juga di saudara dijahit dari bordir. Ya, bordir itu tuh saudara, ya nanti dibordir terus digunting, nanti ditempel gitu. Bukan, itu tuh nyatu gitu. Nah bayangin tuh saudara, gimana tuh? Ya kan, gimana caranya? Mereka sih bisa ngegambarnya, oh iya di tengahnya ada gambar kerub. Tapi kemudian itu mereka mesti nenunnya tuh saudara, nenunnya tuh itu mesti gambarnya tuh sudah nemplok di situnya. Aduh priben. Saya nggak ngerti saudara, ibu-ibu mungkin ngerti ya. Itu kan sebuah pengetahuan yang baru saudara. Kenapa? Mereka tadinya budak, mereka nggak ngerti jahitan, mereka nggak ngerti yang namanya bikin pakaian. Pakaian yang ada sama mereka, yang pakaian yang nempel sudah bertahun-tahun. Mereka ketemu benang itu cuma karena dikasih sama orang Mesir waktu mereka keluar dari Mesir. Orang kasih benang, orang kasih macam-macam, Tuhan gerakan orang-orang Mesir. Mereka sendiri nggak ngerti yang namanya ngejahit sebenarnya. Mereka sendiri nggak ngerti yang namanya memintal atau apalah, nggak ngerti. Budak. Kita akan ketemu, saudara. Kita akan ketemu hal-hal yang mentok, hal-hal yang rumit, hal-hal yang kita udah nggak mampu nih, otak kita udah nggak mampu. Tapi saya harus katakan, Tuhan selalu kasih jalan keluar buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Waktu saudara datang sama Tuhan, waktu saudara terhubung sama Tuhan, waktu saudara mengandalkan Tuhan, waktu Bezalel dan Aholiab ini mengandalkan Tuhan, gak ngerti Tuhan, gak ngerti gimana Tuhan, hikmat itu datang. Ada amin saudara. Hikmat itu datang. Gak ngerti caranya bagaimana, tiba-tiba oh iya. Dalam nama Yesus nih saudara, saya katakan selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat saudara. Tuhan berikan hikmat itu buat saudara dan saya. Ada amin saudara. Hari-hari ini kau sedang lagi ngadepin satu masalah dalam keuangan, satu masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan atau apapun juga saudara. Tapi saya mau bilang saudaraku, Tuhan sediakan jalan keluar buat saudara dan saya. Karena kalau jalan keluarnya nggak bisa dipahami. Ya, seperti orang Israel, waktu Tuhan kasih jalan keluar sama bangsa Israel untuk mengalahkan Yeriko, jalan keluarnya nggak bisa dipahami. Kemarin Mika bilang, sudah di khotbah yang ketiga itu, Mika bilang, dari sisinya orang Yeriko, waktu mereka melihat ada orang muter-muter, mereka bilang begini, orang edan. Orang edan lagi muter-muterin kota kita. Ya, ada orang stres lagi muterin kota kita. Karena mereka pikir, mereka takut memang Israel banyak mengalahkan bangsa. Tapi mereka pikir Israel akan serbu, Israel akan dobrak tembok mereka. Tapi ternyata mereka lihat kok nggak ada yang dobrak. Mereka cuma muter. Hari pertama, hari kedua, sampai hari yang ketujuh. Kadang-kadang jalan keluarnya suka nggak bisa dipahami. Suka, masa sih Tuhan nggak gitu kayaknya Tuhan. Tapi itulah kalau dari Tuhan, pasti itu memberikan jalan keluar, solusi buat saya dan saudara. Kapan itu solusi? Kapan itu hikmat itu datang? Kapan hikmat itu mengalir? Kapan hikmat itu datang dalam hidup kita? Kapan kita menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan sama kita? Cuma satu. Atau kita terus terhubung sama Tuhan. Bukan waktu kita baca di Google, bukan waktu kita teleponin orang. Jadi pribadi sih ya sebenarnya pribadi. Jadi pribadi kita menurut kita pribadi kita mesti pribadi. Jadi pakai pribadi.
ada, saudara. Bukan itu, saudara. Maaf nih, saudara. Bukan itu solusinya. Solusinya ketika engkau datang masuk kamar pagi-pagi, ya, engkau datang dulu di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, cari Tuhan dulu. Engkau dan saya akan menemukan jalan keluarnya, saudara. Ada amin, saudara. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang saya temukan itu dari apa yang saya bayangkan, Bapak Ibu Saudara, ya, dari apa yang saya bayangkan. Yang pertama kesehatian, kesatuan hati, saudara, menjaga yang namanya kesatuan hati, tidak saling menyalahkan, tidak ribut sana sini. Dan yang kedua yang tadi kita dengar, saudaraku, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan adalah hal yang harus ada sama mereka, adalah yang harus mereka selalu hadirkan gitu, adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kenapa? Karena pekerjaan mereka itu mendatangkan kemuliaan. Ya. Pekerjaan mereka, saudara, mendatangkan pujian dari banyak orang. Ya. Waktu mereka misalnya menyelesaikan yang namanya kolam basuhan, saudara, ya, mereka menyelesaikan kolam basuhan dari tembaga, itu kolam basuhannya gede, saudara. Memang nanti Salomo bikin kolam pembasuhannya lebih gede lagi. Kenapa? Karena kolam pembasuhannya dipikul sama patung lembu, ya, patung lembu dipikul, jadi gede banget. Tapi ini kan nggak gampang, saudara. Ketika mereka baru menyelesaikan mungkin ya sudah kolam pembasuhan, orang bilang, aduh bagus banget. Siapa yang buat? Oe aku. Hal yang mereka harus jaga adalah apa, saudara? Kerendahan hati. Dalam setiap tanggung jawab itu, percayalah ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalamnya. Tapi satu hal, jangan kita coba ambil kemuliaan. Biarlah Tuhan yang berikan kemuliaan itu pada kita. Jangan kita ambil. Jangan kita minta kemuliaan. Mereka dapat pujian dari banyak orang. Mereka dapat decak kagum dari banyak orang. Apalagi waktu mereka buat yang namanya kerub, sudah tabut perjanjian. Ya, waduh itu indahnya, saudara. Makanya saya katakan, kalau sampai salah satu perkakas itu masih ada gitu ya, saudara. Jangankan meja-meja begituan. Kalau sampai ada patok, ya, masih ada patok bait Allah yang ditemukan, aduh kayaknya harganya mahal banget. Patok. Apalagi kainnya. Karena indah sekali, saudara. Ya, jangankan kita lihat di gambarnya saja. Saya kalau lihat gambarnya saja sudah orang mengilustrasikan gambar tentang tabut perjanjian, saudaraku, peti perjanjian itu. Aduh, bagusnya, indahnya. Bayangkan, saudara, dari satu lempeng emas, saudaraku, itu ujung sama ujungnya dibuat kerub, dibuat malaikat gitu. Malaikatnya saling bersentuhan begitu. Bayangkan betapa luar biasanya. Orang pasti tepuk tangan, aduh hebat sekali, hebat. Tapi yang hebat dari Bezalel dan Aholia, mereka tahu semuanya mereka bisa lakukan karena Tuhan yang memampukan mereka. Amin. Ini dalam pekerjaan kita Tuhan mau berkati. Dalam bisnis, dalam pelayanan kita, dalam apapun Tuhan mau berkati. Satu hal, jaga supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Seringkali kita rendah hati di hadapan Tuhan, tapi kita nggak rendah hati di hadapan manusia, jadi sama. Tolong kita ya, saudara. Ya, tiga hal ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama tadi, jaga yang namanya kesehatian. Di tengah-tengah situasi begini nih, saudara, seringkali gampang sekali terpicu konflik.
gampang, gampang sekali ya. Ekonomi lagi begini, pekerjaan. Kemarin sesuai survei saudara, kekerasan dalam rumah tangga tuh meningkat tinggi sekali, berlipat kali. Karena suami tinggal di rumah, istri tinggal di rumah, ketemu tiap hari. Jadi ribut, gembuk. Kalau kita ya sudah, supaya 3 hal ini kita minta sama Tuhan ya. 3 hal ini kita minta sama Tuhan. Makanya hidup tuh harus mengandalkan Tuhan, saudara. Kenapa? Kita tuh nggak bisa, kita tuh nggak punya modal. Kalaupun kita punya, kita ada gitu. Kita punya yang namanya sabar. Saya cuma bilang, saya mau tanya ini, berapa lama saudara bisa sabar? Gitu. Kalau saudara bilang kita mau sabar, tapi saya mau bilang, berapa lama saudara mau sabar? Saudara yang bilang begini, enggak, saya mau mengampunin Pak, mengampunin. Iya, saya mau tanya begini. Pertanyaan selanjutnya, mau berapa kali saudara ngampunin? Kalau orang itu buat hal yang sama, orang itu buat hal yang sama, orang itu buat hal yang sama lagi, yang sama lagi. Kalau bukan dia yang edan, kita yang edan. Tolong kita ya sudah. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan saja. Kekuatan untuk segalanya. Kekuatan untuk bisa menjaga kesehatan itu butuh kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan untuk apa? Untuk mendapatkan hikmat. Kekuatan untuk mendapatkan, untuk memiliki yang namanya gairah, untuk menghampiri Tuhan, terhubung sama Tuhan, itu butuh kekuatan Tuhan. Karena kalau kita ngandelin kekuatan sendiri, sudah mut-mutan nanti kita. Tolong kita, ya saudaraku, supaya hari ke depan ya, tanggung jawab besar, tanggung jawab sulit, tanggung jawab nggak gampang, tapi bersama Tuhan kita bisa menyelesaikan segala sesuatu ini. Ada amin saudara, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.